Ini adalah cara untuk memaksimalkan entry Anda untuk mendapatkan profit dengan menggunakan reversal pattern. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke tutorial Forex lagi teman-teman ya. Dan di Forex series kali ini gue akan berbicara tentang reversal pattern. Tapi sebelum itu gue mau ingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar. Dan kemudian kalian bisa menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Oke, dan ya hari ini temanya adalah, atau materi yang gue sharing hari ini adalah tentang reversal pattern teman-teman ya. Jadi seperti yang kalian tahu ya, gue ini adalah seorang corrective trader. Maksudnya adalah gue akan trading itu ketika ada pola-pola retracement dan juga pembalikan arah. Nah, untuk mendetek itu semua gue tentu perlu bantuan yang namanya chart pattern. Chart pattern itu dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama adalah continuation dan yang kedua adalah reversal. Oke, dan di video kali ini gue akan membahas reversal pattern. Oke, dan di reversal pattern kali ini memang di dalam reversal pattern itu ada banyak teman-teman ya, ada banyak patternnya. Tapi di dalam video ini gue akan angkat 3 chart pattern ya, chart reversal pattern tuh yang paling sering gue pakai. Yang pertama itu ada yang namanya double top double bottom, yang kedua itu ada head and shoulder, dan yang ketiga itu ada yang namanya cup and handle teman-teman ya. Jadi ini adalah 3 chart pattern reversal basic yang harus kalian tahu. Dan kenapa kalian harus tahu ini? Karena apa? Karena dengan menggunakan chart pattern ini akan meningkatkan kalian punya yang namanya risk reward ratio-nya jadi lebih bagus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, profitnya itu akan menjadi lebih maksimal. Kenapa seperti itu? Karena ya tadi ya, kalau misalnya kita SL-nya sedikit, ya SL-nya kecil, dan kemudian profitnya itu bisa panjang, itu otomatis kita bisa membuat risk reward ratio jadi lebih bagus, dan trading management kita dan juga money management kita bisa menjadi lebih baik lagi teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman ya, di dalam pembahasan kali ini gue akan jelasin semua dari mulai bentuknya seperti apa, terus penggunaannya bagaimana, dan juga cara entry-nya seperti apa, sehingga kalian nanti bisa langsung mempraktekkan. Oke? Gue akan membahas ini juga teman-teman ya di dalam chart nanti, supaya nanti kita bisa berinteraksi dan gue bisa kasih contohnya itu bisa langsung lebih jelas. Oke teman-teman, sekarang tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue sudah ada di MetaTrader 4 dari OctaFX teman-teman ya. Jadi sesuai yang tadi gue bilang di awal, materi hari ini gue akan sharing tentang reversal pattern teman-teman ya. Jadi ini adalah konten yang menurut gue sih penting ya. Kenapa? Karena menurut gue ini reversal pattern ini atau chart pattern ini adalah salah satu tools yang bisa bikin kita tuh punya risk reward ratio jadi lebih baik ya teman-teman, daripada kita trading tanpa momentum. Kenapa? Karena sekali lagi reversal pattern ini mengandung momentum. Jadi ibaratnya itu kemungkinan harga mantulnya itu dan geraknya itu akan lebih baik daripada dia tidak ada momentumnya. Yang kedua, kita punya risk reward ratio jadi bisa lebih bagus karena kita punya SL itu bisa lebih kecil dan kita punya TP itu bisa lebih besar. Oke. Dan untuk reversal pattern itu sendiri, dia itu ada banyak sebenarnya teman-teman, tapi yang di sini gua sharing itu ada 3 aja ya. Yang pertama itu adalah double top double bottom ya, dan kemudian yang kedua itu head and shoulder, dan yang ketiga itu adalah cup and handle teman-teman ya. Dan seperti yang kalian tahu ya, sebelum gua masuk ke reversalnya, gua mau jelasin sedikit tentang chart pattern itu sendiri teman-teman ya. Di video sebelumnya gue sudah membuat series juga tentang chart pattern ya, ada yang continuation ya teman-teman ya, seperti flag, seperti pennant ya, dan juga seperti wedge. Itu namanya adalah chart pattern yang continuation. Dan sekarang gue bikin series juga ini yang tentang reversalnya teman-teman. Jadi ini mungkin gue nggak akan bahas secara detail satu persatu, tetapi gue akan bahas yang penting-penting aja dari setiap pattern ini teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya gue bahas satu-satu dengan mendalam ya, itu bakal makan waktu yang lama banget ya. Jadi mungkin nanti gue akan bikin videonya satu-satu. Kalau misalnya kalian mau, kalian tinggal komen aja di bawah ya. Tetapi untuk sekarang gue akan jelasin kalian yang penting-pentingnya aja dari ketiga pattern ini, dan ada hal-hal yang kalian harus tahu dan cara menggunakannya dalam entry itu seperti apa ya. Jadi gua akan menjelaskan dari bentuknya itu bagaimana, dan kemudian itu rules pemakaiannya seperti apa, dan terakhir itu cara entry-nya bagaimana. Itu gua akan jelasin semua dalam video ini. Oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke chart pattern yang pertama, yaitu adalah double top dan double bottom. Oke? Pertama, double top dan double bottom itu bentuknya simple teman-teman ya. Ada 2, gue bahas yang double bottom dulu. Double bottom itu bentuknya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi ini misalnya ada rentetan harga turun ya, dan dari bentuk bottom atau low seperti ini, dan dia naik lagi, dan kemudian dia bikin lagi bottom kedua seperti ini teman-teman ya.
Nah, ini double bottom. Oke, bentuknya seperti W seperti ini. Jadi kalau double bottom ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ini adalah untuk kalau misalnya terjadi double bottom berarti kita tahu momentumnya itu untuk balik arah reverse ke atas itu lebih besar, teman-teman ya. Jadi dia itu fungsinya adalah reversal dari bearish ke bullish ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat double bottom ini dan dia terjadinya di fase-fase akumulasi atau terjadinya di bawah-bawah sesudah terjadinya trend bearish, itu kemungkinan besar akan terjadi yang namanya reversal trend ya, teman-teman ya. Jadi dari dia turun menjadi naik. Rulesnya yang kalian harus tahu tentang double bottom ini, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah kalian harus perhatikan bottom sebelah kanannya ya. Bottom sebelah kanannya itu minimal harus sejajar, teman-teman, dari sebelah kirinya. Jadi sama levelnya gitu ya. Atau dia harus boleh lebih ke bawah sedikit gitu ya, atau lebih ke bawah sedikit dan dia langsung ke atas. Atau dia bikin false break kasarnya seperti itu ya di sebelah kanannya. Nggak boleh kalau misalnya bottom kanan ini lebih pendek seperti ini, teman-teman ya. Ini bukan double bottom, oke, belum termasuk double bottom ya. Jadi perhatikan double bottom itu minimal dia sejajar, teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah, itu dari syaratnya seperti itu. Nah, sekarang sebelum masuk ke entry-nya gue langsung bahas yang double top dulu. Nah, kalau tadi double bottom seperti ini. Kalau double top bagaimana, Bang? Kalau double top itu sama, cuman dia terjadinya tuh di atas. Jadi dia swingnya itu di atas seperti ini ya. Jadi bentuknya tuh kebalik. Kalau yang double bottom seperti W, kalau yang double top itu seperti huruf M seperti ini. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau yang tadi double bottom itu dia fungsinya untuk mereverse ya, dari harganya tuh bearish menjadi bullish gitu kan. Tetapi kalau double top dia terbalik, teman-teman. Dia terjadinya tuh di atas-atas. Ketika harga sudah naik tinggi ya, kemudian di atas tuh dia bikin double top seperti ini. Berarti tandanya sebentar lagi ada pembalikan arah dari yang namanya bullish ke bearish. Oke. Dan untuk syaratnya juga sama, teman-teman ya. Dia itu dia itu harus yang sebelah kanannya ini, swing high sebelah kanannya. Kalau yang tadi kan double bottom kita perhatikan swing low-nya. Kalau double top itu kita perhatikan swing high-nya, teman-teman ya. Jadi swing high sebelah kanan ini kita lihat apakah dia sejajar dengan sebelah kirinya minimal, atau dia boleh lebih sedikit gitu, teman-teman ya, dari yang seperti ini, teman-teman ya. Dia lebih tinggi sedikit atau dia sejajar itu boleh ya. Asal jangan jadi dia lebih rendah seperti ini, dia nggak boleh, teman-teman. Dia harus lebih tinggi atau sejajar seperti ini. Itu adalah syarat terjadinya si double top gitu ya, teman-teman ya. Kalau double bottom tadi ini boleh syaratnya ke bawah sedikit, ini juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting dia false break. Jadi kunci gini, kalau misalnya kita lihat pattern double top atau double bottom ini, kalau dia bentuknya sejajar, ya itu it's okay gitu ya, itu masih hal yang biasa. Tetapi kalau kalian melihat seperti ini, dia ada false break, teman-teman ya, atau dia lebih bawah sedikit yang kalau double bottom, dan yang double top dia lebih ke atas sedikit yang sebelah kanan, itu berarti dia mengandung false break. Yang mana yang kita tahu dalam price action itu false break itu mengandung momentum juga, teman-teman ya. Sehingga ini akan menjadi salah satu pattern yang saya lebih suka di double top, dan double bottom seperti ini tuh saya lebih suka, teman-teman ya. Kenapa? Karena dia ini mengandung momentum false break ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan pola double top dan double bottom yang mengandung false break seperti ini, itu akan menjadi lebih bagus. Contohnya gimana, Bang? Contohnya yang ini ya, yang di atas ini. Kalau misalnya kalian lihat ya, ini gua hapus dulu. Nah, seperti ini gua hapus dulu, teman-teman ya, biar kalian bisa enak lihat chartnya. Ini gua akan langsung kasih kalian contoh untuk entry-nya seperti apa. Ini contohnya di sini, teman-teman ya, yang sebelah sini ya, kita lihat ya. Ini gua kotakin yang warna abu-abu ini, teman-teman. Nah, ini kalian lihat, ini contoh namanya double top, teman-teman ya. Double top seperti ini. Ini yang mengandung momentum. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, dia itu naik, teman-teman ya, dari bawah ke atas sini, oke, dan dia bikin top di sini ya, dan di sini naiknya. Dan di sini ke atas lagi sampai atas sini, dan kemudian dia turun lagi, teman-teman, sampai sini naiknya. Nah, oke. Nah, ini kan tadi syaratnya dia minimal sejajar atau dia false break. Ya, ini ada false break ya, teman-teman. Kalian lihat ya, dia bikin double top, dua top yang sejajar, dan di sini dia malahan ada false breaknya. Sehingga double top yang seperti ini yang saya suka tadi. Kenapa? Karena di dalam false break ini dia mengandung momentum, oke. Nah, ada beberapa komponen lagi yang kalian harus tahu ya. Jadi di dalam double top, double bottom itu kalian mesti lihat dia ada dua yang kita harus tahu. Yang pertama topnya ya, ada top yang sebelah kiri dan top yang kedua ya, first top sama second topnya, itu kalian harus tahu komponennya. Dan komponen kedua itu adalah neckline ya, teman-teman ya. Neckline-nya itu adalah swing di sini, teman-teman. Jadi di lehernya ya. Ketika dia bikin double top, dia bikin double bottom, dia bikin swing low di sini. Nah, swing low-nya ini menjadi neck-nya, teman-teman, atau menjadi lehernya. Ini kita harus garisin juga gitu ya. Nah, kemudian rules entry-nya seperti apa, Bang, untuk
untuk double top seperti ini. Jadi rules entry-nya tuh gampang aja. Kalau misalnya dia tidak mengandung yang namanya momentum seperti ini, kita bisa entry pada saat dia terjadi swing high di atas sini teman-teman. Jadi ketika dia swing high jadi kita baru bisa entry. Jangan pada saat dia menyentuh langsung candlenya ini masih running ya, kita sudah entry. Itu salah teman-teman, cara seperti itu. Karena apa? Karena dia belum tentu jadi double topnya gitu. Tapi kalau dia sudah bikin swing high itu bisa jadi bisa kemungkinan besar jadi itu di double topnya dan kemudian kita bisa langsung entry dengan aman. Oke. Dan kalau misalnya dia munculnya seperti ini yang ada false break-nya teman-teman, dari atas ke bawah sini dia muncul false break seperti ini. Ini kita bisa caranya itu adalah kita tinggal entry ketika ada satu candle yang close di bawah si troublemaker candle-nya atau yang candle yang menyebabkan dia false break. Dalam kasus ini adalah yang warna merah ini, yang saya merahin ya. Nah ini candlenya teman-teman ya. Nah ini kalau misalnya ada yang break satu candle yang close di bawah low-nya si candle ini kita bisa langsung entry. Kalau dalam kasus ini kita entry-nya di sebelah sini teman-teman ya. Ini kita entry di sebelah sini dan stop loss-nya tentu kita harus taruh stop loss-nya itu di atas si false break candle ini teman-teman ya. Nah ini akan menjadi kencang sekali kalau misalnya seperti ini teman-teman. Jadi kita punya risk reward bagus banget. Kita cuman SL-nya sekitar 70 pips. Dan TP-nya teman-teman, cara TP-nya adalah TP pertama itu adalah di neckline sini teman-teman ya. Itu TP pertama, atau kalian mau BEP ketika dia sudah sampai sini harganya kita bisa BEP kalau kita nggak mau TP. Kemudian TP idealnya adalah caranya kita tinggal tarik dia punya range si double topnya dari head yang ke paling kirinya ya teman-teman. Kita ukur range kepalanya seperti ini sampai ke neckline-nya berapa. Kemudian kita copy 1:1 ke bawah teman-teman seperti ini dan kita bisa langsung tandain TP kita di bawah. Oke, jadi kita SL, let's say kita entry dari sini ya. SL kita sekitar 60 pips sampai 70 pips. Oke, seperti itu. Dan kita punya TP teman-teman itu bisa sampai 150 pips. Jadi risk reward ratio 1:2. Itu sangat bagus sekali. Dan kalau misalnya kalian lihat ya, ini pergerakan harganya dia juga kena teman-teman ya ke sini ya. Kena karena apa? Karena ya ini pada saat dia kena 1:1-nya kita lihat ya di sini menjadi area yang penting juga gitu ya. Tercluster juga sama histori sebelumnya nih ya. Kalau misalkan kalian lihat nih target kita ternyata menjadi area support gitu di bawah. Dan di sini harga ketika dia break ke bawah, dia naik dan dia retrace sini dan dia ini menjadi area support juga gitu ya. Jadi itu kenapa pentingnya menggunakan seperti ini. Nah, itu untuk double top teman-teman ya. Sekarang untuk double bottom gimana, Bang? Untuk double bottom sebenarnya sama aja sih caranya gitu ya. Tidak ada yang berbeda. Nah, double bottom ini bisa kita lihat di sini teman-teman ya. Contohnya, ya ini kita bikin bottom di sini satu ya. Jadi ini gua garisin, gua kotakin areanya. Ya, ini sama aja teman-teman ya, seperti ini. Ini double bottom nih ya. Ini bottom pertama, ini bottom kedua, teman-teman ya. Dan di sini kalau misalnya kita gambarin bentuknya seperti ini. Ini bottom pertamanya, oke, yang bentuknya seperti ini. Dan ini menjadi bottom keduanya. Shred seperti ini ya. Dan dia berhenti di neckline-nya juga sampai sini ya. Oke. Nah, untuk double bottom itu juga sama teman-teman ya. Di sebelah kanannya itu dia harus lebih rendah daripada sebelah kirinya atau minimal sejajar gitu ya. Itu menjadi rules yang sangat mendasar. Dan di sini kebetulan double bottomnya itu bikin yang false break. Jadi ini yang mengandung momentum lagi teman-teman ya. Rulesnya pun sama dengan double top. Kalau misalnya komponennya juga sama ya. Dia itu ada swing low yang kiri ya atau bottom yang leftnya, dan ini ada bottom yang rightnya atau yang kedua gitu ya. Dan yang terakhir ada neckline-nya juga di sini teman-teman ya. Kita garisin neckline. Jadi ketika kita sudah menemukan double bottom ini, yang kita mesti identify pertama itu adalah neckline-nya itu di mana gitu ya. Itu karena penting sekali. Oke, cara entry-nya pun sama ya. Kalau misalnya dia mengandung seperti ini, mengandung false break ya, kita tinggal tandain ya false break troublemaker candle-nya mana. Yang ini dalam hal ini yang candle hitam ini teman-teman, ini menjadi troublemaker candle-nya, oke, atau candle paling rendahnya. Dan setelah ada candle yang close di atas ini, yang mana itu adalah candle yang ini teman-teman ya, yang kita bisa entry di sini ya, karena dia close-nya di atas si candle hitam ini. Kalau yang putih ini belum close di atas ini ya, belum di atas candle-nya ya, jadi belum bisa entry. Kita entry di sini teman-teman ya. Dan untuk stop loss-nya kita bisa taruh seperti biasa di bawah sini teman-teman ya, di bawah candle yang ini ya. Jadi kita punya stop loss tuh sekitar 67 pips teman-teman. Dan untuk TP-nya ya, pertama kita bisa TP-nya tuh di neckline ya di sini untuk BEP ya. Dan yang kedua kita bisa 1:1 dengan dia punya head kirinya sampai ke neckline-nya, kita 1:1 seperti ini teman-teman. Seret. Nah, kita baru tandain di sini. Yes, seperti ini. Sehingga kalau misalnya kita ukur ya, kita punya SL itu adalah 60 pips, kita punya TP itu sekitar 170 pips. Dan ini kena teman-teman ya TP-nya, walaupun dia retrace ke bawah dulu dan akhirnya dia kena di sini. Dan pada saat kena dia langsung retrace ke bawah dan dia balik lagi ke area
kepala yang kanannya teman-teman ya. Jadi kalian lihat ya segimana powerful cara mengambil TP di double bottom atau double top ya. Kita tinggal 1:1 aja dari dari bottom yang pertamanya sampai ke neckline-nya, terus kita 1:1 dan kita lihat reaksi harganya ketika dia kena area level itu seperti apa. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi intinya untuk double top double bottom caranya seperti itu. Oke. Nggak susah teman-teman ya, kalian tinggal lihat aja caranya seperti ini teman-teman. Oke, itu yang pertama ya teman-teman ya, yang double top dan double bottom. Oke. Semoga jelas, dan sekarang gue bahas yang kedua yaitu tentang head and shoulder. Nah, untuk head and shoulder ya, ini sebenarnya gue udah ada video khusus tentang head and shoulder, kalian bisa cek di video gue sebelumnya, tapi ini gue akan refresh aja teman-teman ya. Jadi head and shoulder itu ada dua ya secara trennya. Yang pertama adalah yang head and shoulder biasa ya, bentuknya seperti ini. Jadi dia ada left shoulder yang pertama, dan kemudian dia ada headnya ya, gini, dan kemudian dia ada shoulder yang kanannya ya. Jadi bentuknya ada 2 pundak dan 1 kepala. Itu yang dinamakan head and shoulder. Bukannya sampo nih teman-teman ya, tapi ini nama pattern, oke? Nah, head and shoulder ini fungsinya untuk apa? Kalau yang biasa ini ya, dia untuk membalikkan arah harga dari yang bullish teman-teman ya, dari yang bullish ini ke bearish. Jadi kalau misalnya dia ada harga yang bullish sekali ya, dia muncul head and shoulder seperti ini, dia berarti tandanya dia mau reversal, oke? Dan di head and shoulder ini juga ada neckline ya neckline-nya seperti ini teman-teman ya. Jadi di antara low-nya shoulder dan head-nya itu dia bisa ditarik garis, ini menjadi namanya neckline atau garis lehernya gitu ya. Intinya sama, dia itu mereverse harga dari bullish ke bearish. Itu yang head and shoulder biasa. Nah, yang kedua ada yang namanya inverted head and shoulder. Seperti ini bentuknya teman-teman ya. Bentuknya inverted itu seperti ini, dia kebalikan ya. Dia seperti head and shoulder tapi kebalikan ya, ke arah bawah sini teman-teman. Nah, seperti ini namanya inverted head and shoulder. Oke. Nah, fungsinya ini kebalikan juga dengan si head and shoulder biasa. Kalau head and shoulder biasa ini kan dia mau balikin arah dari bullish ke bearish. Kalau yang inverted itu dia mau balikin arah dari bearish ya, dia muncul inverted menjadi bullish teman-teman ya. Jadi seperti itu. Neckline-nya juga ada dia ya di sini ya, neckline-nya seperti ini inverted. Jadi gini, kalau misalnya head and shoulder biasa itu biasa kita carinya itu pada saat di akhir fase bullishnya teman-teman. Jadi pada saat dia udah bullish kenceng, di atas dia muncul head and shoulder seperti ini. Nah, itu kemungkinan besar harganya akan berbalik arah ke bawah. Tapi kalau inverted head and shoulder kita carinya itu pada saat harganya itu sudah koreksi dalam gitu ya, sudah turun terus dalam, dia muncul nih inverted head and shoulder, itu berarti kemungkinan besar harganya mau ke atas. Dan di head and shoulder ini dia juga di dalam satu ini dia ada 3 jenis lagi teman-teman ya. Yang pertama itu yang standar seperti ini, simple ya, yang standar banget lah, yang dia ideal sekali lah. Yang kedua itu bentuknya ada yang ascending teman-teman ya. Ascending itu dia bentuknya agak miring sedikit ke atas seperti ini ya. Dia agak naik seperti ini bentuknya. Nah, ini juga merupakan head and shoulder sebenarnya, tetapi dia bentuknya ascending yang naik ke atas gini teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya kita tarik juga nih bisa ya, sama. Jadi bentuknya tuh neckline-nya tuh ke atas. Jadi yang ascending, descending dan juga yang normal tuh dilihat dari neckline-nya. Kalau neckline-nya normal tuh dia datar teman-teman ya, lurus ya, seperti garis lurus biasa. Tapi kalau ascending, neckline-nya dia agak ke atas gini. Dan ada satu lagi yang descending. Descending itu sama aja bentuknya tapi dia agak turun aja teman-teman ya, seperti ini contohnya. Nah, dia agak turun. Dia agak turun seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini, dan kemudian terakhir seperti ini. Ya, ini di descending teman-teman. Jadi neckline-nya itu dia nanti miring ke bawah seperti ini. Nah, kalau kayak gini gimana Bang? Ya sama aja caranya kok, nggak ada bedanya. Cuman dia beda bentuknya aja sih teman-teman. Tapi kalau secara fungsi itu sama. Dia mau membalikan arah harga dari bullish ke bearish ya. Ya begitupun juga descending, dia sama dari bullish ke bearish juga. Sama teman-teman ya. Nah, untuk cara entry-nya seperti apa ya? Cara entry-nya itu adalah pertama kita bisa entry pada saat dia membentuk right shoulder teman-teman. Jadi di right shoulder ini kan tanpa disadari dia membentuk resistance kecil teman-teman ya. Jadi resistance di kiri yang dari shoulder kirinya terbentuklah pada saat dia ke kanan nih. Nah, jadi pada saat dia membentuk shoulder kanan, dia bikin yang namanya swing high ya, kita bisa entry di situ. Oke. Itu yang biasa entry yang saya pakai kayak gitu. Saya jarang untuk entry pada saat dia break neckline-nya ya. Dan itu bisa jadi entry kedua memang ya. Jadi entry kedua itu yang paling sering diajarin di buku adalah ketika dia break neckline dari head and shoulder ini ya. Tapi saya jarang menggunakan cara seperti itu. Kenapa? Karena risk reward saya jadi jelek nih. Kalau misalnya di set break di neckline itu saya jadi telat gitu teman-teman ya. Jadi kita punya SL tuh jadi jauh kalau misalnya kita SL itu di atas kepalanya.
Jadi gue nggak rekomenin cara itu, gue rekomenin cara ketika dia bikin shoulder kedua ya, itu kita bisa langsung entry ketika dia sudah jadi swing high-nya. Begitupun juga sama dengan yang inverted head and shoulder, kita bisa entry ketika dia jadi shoulder yang kedua juga di kanan sini di bawah. Kita bisa buy ketika dia membuat swing low yang kedua di shoulder yang kanannya. Oke, jadi kita tunggu sampai dia bikin swing low, kita bisa entry. Itu untuk head and shoulder-nya ya. Nah, contohnya gimana bang? Oke, sebentar gue cari teman-temannya contohnya untuk head and shoulder. Ini sebenarnya head and shoulder itu sangat-sangat apa ya teman-teman ya, sangat sering sekali terjadi di market teman-teman ya. Jadi kalau gue perhatikan tuh sangat sering terjadi di market. Oke. Nah di sini teman-teman ya, ini gue kasih contoh, ini yang descending teman-teman ya. Ini adalah head and shoulder ya, yang descending bentuknya. Jadi kalian perlu tahu nih teman-teman caranya untuk melihat ya. Jadi di sini ini ada shoulder yang pertamanya ya. Nah di sini, kemudian di sini ada ada shoulder kedua, headnya ya di sini. Seperti ini headnya, dan yang terakhir ini ada shoulder yang kedua. Oke. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini menjadi head and shoulder yang apa? Yang descending kan, karena dia neckline-nya tuh ke bawah seperti ini teman-teman ya. Ya ini nggak masalah ya. Jadi kita bisa entry ketika dia sudah bikin shoulder kedua, kita entry. Dan ya kita tunggu nih untuk TP-nya gimana bang? TP-nya kita tinggal 1:1 dari headnya teman-teman ya. Jadi kita ukur dari headnya ke neckline-nya seperti ini ya. Kemudian kita 1:1-in pada saat dia break neckline-nya di sini teman-teman ya. Nah di sini kita ketika dia break neckline-nya di sini, kita 1:1 dan kita garisin ini TP ideal kita. Untuk stop loss-nya kita bisa taruh di atasnya sini teman-teman. Jadi kita entry di sini, let's say kita entry di sini ya. Stop loss kita di atas sekitar 80 pips dan TP kita itu ke bawah sampai di targetnya sini sekitar 200 pips ya. Jadi ini masih di area 1:2 lebih teman-teman ya. Ini menjadi entry yang sangat bagus. Dan kalau misalnya kalian lihat teman-teman ya, dia harga nih kita punya TP di sini, ketika harga jalan ya dan kena TP kita ya. Kalian lihat apa yang terjadi. Di area TP kita dia langsung berbalik arah ya. Jadi ini memang luar biasa sekali ya caranya si head and shoulder ini. Ini biasanya valid sekali kalau misalnya kita mau menentukan TP juga seperti itu. Oke, itu untuk yang head and shoulder biasa. Dan kemudian ya ternyata di dalam perjalanan itu bisa ketemu inverted head and shoulder juga. Nih contohnya yang mana teman-teman? Contohnya sebelahnya ya. Sebelum terjadi head and shoulder sini, dia terjadi sebelahnya dulu nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya di sini, ya ini juga head and shoulder teman-teman ya. Tapi ini bentuknya memang yang tidak akan ideal di buku teman-teman. Kalau misalnya kalian cari di market ya bentuknya yang seperti ini memang semua ya. Jadi kita lihat di sini ada shoulder kirinya ya, yang inverted ini teman-teman ya. Dan yang di sini ada kepalanya, ada headnya ya. Dan yang terakhir ini ada shoulder kanannya teman-teman ya, seperti ini. Shred. Oke. Nah seperti ini ya. Dan ini kebetulan yang descending teman-teman, yang ke bawah teman-teman. Nah sekarang caranya pun sama ya. Kita bisa entry pada saat dia bikin shoulder kedua, bikin swing low ya, swing low di sini ya. Ini kan kita bisa lihat ya swing low-nya tuh di mana. Oke, seperti ini. Bisa berdasarkan dia punya neckline juga bisa gitu ya. Jadi kita bikinin 1:1 neckline-nya, kita tinggal tarik sini ya. Ini bisa jadi neckline, bisa jadi acuan kita untuk mencari the next area supportnya dia gitu teman-teman ya, dari neckline-nya. Oke. Nah, kalau seperti ini teman-teman ya, kita bisa entry sama di sini, stop loss kita juga di bawah dan target kita juga sama. Kita tinggal 1:1 aja nih ke sini gitu ya. Dan kemudian kita tinggal TP aplikasiin ketika dia break teman-teman di sini. Oke. Dan ini kita bisa langsung garisin shred. Nah, apa yang terjadi kalian lihat ini, saya nggak milih-milih market ya teman-teman. Ini apa, saya kalau kalian nggak percaya kalian coba aja sendiri deh ya. Ini saya nggak milih-milih kok bisa pas gini bang, dia balik arah ya, memang begitu head and shoulder ya. Ini emang kerennya kayak gitu head and shoulder. Jadi kalian lihat ya, ketika dia kena TP kita teman-teman ya, dia balik arah harganya gitu ya. Dan ternyata pada saat kena TP dia malah bikin head and shoulder yang reversal juga nih di sini. Jadi kita bisa entry lagi. So kalau misalnya kalian menguasai head and shoulder ini aja gitu ya, percaya sama saya kalian udah bisa profit banget di dalam trading teman-teman ya. Baik itu di trading saham maupun forex, khususnya forex sih teman-teman. Kalau misalnya seperti ini, karena kalau di forex tuh dia sering banget terjadi yang di head and shoulder itu banyak teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakan teknik ini. Walaupun kalian baru belajar ya, kalau kalian baru belajar pun kalian bisa teman-teman ya. Tapi gini loh teman-teman, ada ciri-ciri head and shoulder yang kalian bisa pakai dan yang kalian enggak ya. Maksudnya ada head and shoulder bagus sama yang enggak gitu ya. Yang enggak bagus kayak gimana? Yang kayak gini teman-teman contohnya ya. Ini kan sebenarnya head and shoulder juga nih. Kalau misalnya kita lihat ya, kita perhatikan nih sebelah sini teman-teman ya.
nih yang saya giniin ya. Jadi ini ada shoulder kirinya gitu ya di sebelah sini, oke, dan ini ada shoulder kanannya, oke. Nah di sini ada shoulder lagi, ada headnya, ada shoulder kanannya di sini ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, kenapa ini saya bilang nggak bagus teman-teman ya? Karena kita lihat rasionya teman-teman ya. Kalian lihat pertama rasionya dari shouldernya. Apakah shouldernya ini simetris pertama? Tentu saja ini shouldernya sudah tidak simetris. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian lihat rasio headnya teman-teman ya. Ini headnya tuh terlalu jauh ke bawah teman-teman. Range dari head and shouldernya ini terlalu jauh. Kalau saya patokannya biasanya head and shoulder itu yang bagus itu adalah ketika shouldernya itu adalah 50% dari headnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ini bagus ya kalian tinggal tarik sampai 50%. Nah, kira-kira rasionya harus kayak gini deh ya. Dan biasanya harusnya shoulder kanan dan kiri itu bentuknya tuh hampir mirip teman-teman ya, atau dimensi itu hampir mirip, hampir simetris lah. Itu baru saya bilang head and shoulder yang bagus. Tapi apakah ini tidak bisa ditradingkan? Tentu saja ini juga bisa ditradingkan, sama aja teman-teman ya. Cuman saya akan lebih pilih shoulder atau head and shoulder tuh yang bentuknya tuh bagus ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Kalau cara saya milih head and shoulder tuh seperti itu. Oke? Jadi itu adalah hal yang perlu kalian perhatikan untuk head and shoulder. Nah, itu tadi sudah bahas 2 teknik reversal, dan yang terakhir adalah cup and handle teman-teman. Dan untuk cup and handle ini gua akan sharing kalian di TradingView. Kenapa? Karena di TradingView itu bisa gambar-gambar melengkung teman-teman. Kalau di MetaTrader 4 ini saya nggak bisa gambarin melengkung. Jadi karena cup and handle itu butuh yang namanya lengkungan-lengkungan, jadi ya saya akan pindah ke TradingView. Sekarang kita ke TradingView dulu teman-teman ya. Nah, ini yang kalian lihat di depan ini sudah ada TradingView teman-teman ya. Jadi gue mau jelasin di sini adalah pola cup and handle. Cup and handle itu juga ada 2 ya. Yang pertama itu cup and handle biasa yang bentuknya seperti ini teman-teman ya, shred gitu ya. Dan dia ada bentuknya seperti ini, shred gitu ya. Jadi ini ada pergerakan harganya seperti ini, dan dia agak turun sedikit, dan dia nanti akhirnya akan bentuk ke atas seperti ini ya. Jadi untuk yang cup and handle ini dia juga sama teman-teman ya. Dia ada komponen dari neckline ya si cup and handle ini, dan dia tendensinya kalau terjadi cup handle biasa ini dia maunya ke atas teman-teman ya. Jadi ini terjadinya pada saat harga bullish, ternyata di bawahnya dia membentuk cup and handle seperti ini. Ini tandanya dia harganya mau ke atas gitu ya. Dan yang keduanya itu ada yang namanya si cup and handle inverted teman-teman, inverted cup and handle. Oke, bentuknya gimana? Bentuknya sama tapi dia ngadepnya ke bawah seperti ini ya. Dan kemudian dia bentuknya ada gini lagi, shred, dan dia akan ke bawah seperti ini. Oke, ini inverted. Kalau inverted cup and handle ini biasanya terjadinya pada saat marketnya tuh sudah jenuh beli atau dia sedang bullish terus seperti ini teman-teman, dan di atas ini terbentuk cup and handle seperti ini, pola seperti ini, dan kemudian dia akan turun ke bawah. Oke. Dan kalau misalnya di market forex ini dia jangan harap kalian bentuknya tuh mulus seperti ini, lengkungan curve seperti ini ya. Enggak teman-teman, kalian harus bisa mengidentifikasi yang kira-kira tuh bakal masuk ke cup and handle atau enggak ya. Saya kasih contoh di sini teman-teman. Ya, ini saya delete dulu ya. Oke, udah saya delete semua. Dan yang kalian lihat ya, ini ada contoh teman-teman cup and handle juga ya. Pertama ini ada yang ini ya. Ini kita lihat ini menjadi cup-nya ya, seperti ini teman-teman. Dan ini menjadi handle-nya teman-teman ya. Jadi ini handle-nya seperti ini, range seperti ini teman-teman ya. Dan ya kalau saya bilang sih kalian harusnya bisa paham ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi ini menjadi cup-nya, dia harganya turun ya, dan di sini terjadi bikin cup di sini, dan di sini bikin handle-nya. Nah, entry-nya gimana, Bang? Entry-nya adalah kalian entry itu pada saat dia fase harga lagi di handle gitu ya. Nah, di handle ini kita bedah teman-teman, kita bikinin range-nya. Jadi kalau dalam kasus ini saya bikinin range seperti ini ya, range atas dan juga range bawah seperti ini. Caranya ada 2, kalian tinggal ukur aja range-nya berapa. Pada saat dia di dalam handle ini dia muncul candle pattern aja teman-teman ya, candle pattern seperti engulfing, seperti harami atau pin bar bullish gitu ya. Ini kalian langsung hajar aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kalian mau aman, kalian tinggal menggunakan breakout strategi dari handle-nya. Jadi ketika handle-nya ini di break teman-teman seperti ini dengan satu candle impulsif yang bagus seperti ini, kalian bisa entry, oke? Dan untuk target profitnya juga sama, caranya kalian tinggal 1:1 aja dari panjang sikapnya teman-teman ya ke neckline-nya, yang dalam hal ini neckline-nya di dalam daerah sini teman-teman ya. Ini kita tinggal 1:1 aja, copy pada saat dia break, shred sini, dan dia akan dapat area TP di sini. Oke, nah di area TP sini.
Nah, teman-teman ya, yang kalian harus perhatikan lagi adalah kalian lihat momentumnya. Kalau bisa kalian cari cup and handle itu, cari yang cupnya itu ada momentum candle bullish seperti ini ya. Ini ada momentum candle bullish yang bagus seperti ini. Ini biasanya harganya itu akan bergerak kencang gitu ya. Dan juga untuk handle-nya syaratnya adalah kita tidak boleh lebih dari 50% panjang cupnya. Jadi kalau misalnya panjang cupnya itu sekian teman-teman ya, seperti ini. Nih sebentar saya gambarin. Jadi kalau misalnya panjang cupnya itu cuma segini ya, ya ini handle-nya nggak boleh lebih dari sini teman-teman, dari jarak sini ya. Nah dari jarak sini, ini pun kalau udah sampai sini pun udah jelek ya. Kalau saya tuh biasanya 38% ya teman-teman, atau sekitar di daerah sini ya. Kalau kalian mau tahu caranya, kalian tinggal tarik Fibo aja sih sebenarnya ya. Kalian tinggal tarik Fibo seperti ini, Fibo retracement dari atas ke bawah sini ya. Nah kayak gini teman-teman ya. Nah kalian batasinnya 38-nya di mana? Nah itu biasanya batas handle gue tuh di Fibo 38,2 nya gitu ya. Itu untuk mencari handle yang bagus. Dan sekarang untuk TP-nya gimana bang? Untuk TP tadi udah gue jelasin seperti itu ya. Dan untuk SL-nya gimana? Untuk SL-nya kita bisa taruh SL di bawah handle-nya aja, nggak usah sampai di bawah cup-nya. Oke. Jadi di bawah handle-nya kurang lebih di daerah sini ya. Jadi kita punya SL itu bagus sekali teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau buy di sini ya, kita stop loss di sini aja, target kita sampai atas sini ya. Nah ini kalau misalnya kalian lihat teman-teman ya, kalau kalian pakai breakout ya, misalnya di sini ya, kita breakout strategi di sini, berarti kita stop lossnya di bawah sini ya. Nah ini risk reward ratio 1 dibanding 4,5, itu gila banget sih. Cup and handle itu gila banget, sorry, nggak 4,5 juga ya, 1,1 dibanding 3,76, itu pun masih dahsyat teman-teman ya. Kalian trading kalau misalnya bisa seperti ini dengan menggunakan reversal pattern aja, kalian sudah bisa membuat profit yang sangat-sangat lumayan dalam trading ya. Itu yang cup and handle biasa. Nah kalau yang inverted gimana ya? Inverted itu ya ini juga ada teman-temannya, inverted bentuknya seperti ini. Nah ini inverted ya, dia bikin seperti ini ya teman-teman ya, dan kemudian dia bikin handle-nya seperti ini dan dia akhirnya ke bawah. Oke. Ini kalau misalnya kalian garisin juga neckline-nya, ini yang bentuknya tuh agak miring ke atas seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kalian bisa jadikan neckline ya di sini. Oke. Dan ya ini caranya pun sama ya, kita tinggal 1:1. Kalau misalnya kalian mau TP-nya di mana gitu ya, seperti ini 1:1-in ya. Nanti kita tinggal taruh di sini dan kita tinggal taruh garis patokan untuk TP kita. Nah kita lihat ya di garis TP kita, di harga bereaksi teman-teman ya. Jadi ini memang merupakan cara yang jitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah ketemu ya cup and handle, kalian gambar aja. Bang saya suka bingung bang cara bedain cup handle, makanya sering-sering latihan. Kalau misalnya kalian sering latihan, pasti nanti kalian jadi hafal sendiri gitu ya. Jadi ini kita batasin handle-nya itu seperti apa jaraknya. Nah udah, kalau misalnya dia break loss di bawah ini ya, kalau misalnya contohnya kayak candle ini ya, kita bisa entry di pada saat candle ini, pada saat candle ini break, kita bisa entry di sini. Sama teman-teman ya caranya, kita tinggal posisi penjualan di sini, kita entry, stop lossnya cukup di atas sini teman-teman, dan TP-nya itu di bawah sini teman-teman ya, di daerah sini. Kalau misalnya seperti ini teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat nih kayak contohnya di sini teman-teman, kita entry di sini ya, terus dia stop lossnya tuh jauh di atas sini. Terus bang ini gimana bang kalau misalnya 1:1-nya tuh kayaknya kok nggak greget ya kayak gitu ya. Ya berarti sebentar, ini kita neckline-nya di sini, taruh di atas sini ya teman-teman ya, taruh di bawah sini. Oke, ini agak ke bawah sedikit seperti ini, stop lossnya di sini. Oke. Nah ini menjadi 1:1 ya. Ya kalau ketemu trade-nya 1:1 seperti ini menjadi pilihan kalian sebenarnya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pengen masuk ke trade ini ya silahkan. Tapi kalau saya biasanya saya lewatin yang kayak gini. Saya cari cup and handle lain yang proporsi bisa kayak tadi nih, bisa kayak gini nih, bisa 1:3 gitu ya. Ini akan menjadikan risk reward saya oke gitu. Ingat ya teman-teman ya, kalau trading itu forex, apalagi forex ya, jangan takut kehilangan momen ya. Jangan kena FOMO gitu, fear of missing out. Kenapa? Karena percaya sama saya, forex itu akan memunculkan opportunity yang banyak, nggak habis-habis setiap harinya teman-teman. Jadi kita nggak usah takut ketinggalan. Kalau misalnya kita nggak bisa makan yang di sini, ya udah nanti aja gitu, next cari yang lain gitu. Karena nextnya pun akan muncul banyak pola-pola seperti ini, atau banyak yang namanya opportunity seperti ini. Jadi kalian jangan takut ketinggalan, kalian benar-benar cari yang sesuai dengan plan kalian, sesuai dengan prinsip kalian dalam trading. Oke, jadi itu aja 3 reversal pattern yang mau gue sharing. Semoga apa yang gue sharing ini bisa bermanfaat dan kalian bisa langsung coba dalam trading kalian teman-teman ya.
Jadi kalian kuncinya itu harus latihan sih. Kalau misalnya kalian nonton doang nggak ada latihannya ya kalian nggak akan kebiasa tuh matanya nanti kalau ngeliat pattern-pattern seperti ini yang tadi saya jelasin. Tapi kalau kalian sering latihan, nanti mata kalian akan terbiasa sendiri untuk melihat pattern-pattern seperti itu. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk kalian teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah cara untuk menggunakan reversal pattern dalam trading forex teman-teman ya. Jadi semoga apa yang gue sharing hari ini bisa berguna untuk kalian dan kalian bisa langsung juga praktekkan. Oke. Dan juga gue mau ingetin sekali lagi buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar dan kemudian kalian bisa menggunakan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan buat kalian yang belum punya grup trading, kalian juga bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah juga. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join di grup gua dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gua nggak punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gua di Telegram dan apalagi menawarkan investasi atau apapun, itu sudah dipastikan penipu. Jadi kalian harus hati-hati, teman-teman ya. Oke teman-teman, kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya untuk kalian teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat sekali lagi teman-teman. Dan juga thank you buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.